Hey, good morning leaders. Hari ini saya akan memberikan tips singkat bagaimana caranya membuat tim Anda bisa all out, bisa full power untuk mengerjakan tugas mereka dan menggebu-gebu gitu ya, mendapatkan hasil untuk perusahaan dan untuk mereka sendiri dalam kondisi yang tidak jelas seperti ini, dalam kondisi bisnis yang tidak jelas. Welcome to my channel my friend. Hari ini hari leadership, hari Jumat, hari tim, hari SDM, hari aset, tentang SDM, tentang manusia. Seperti kita ketahui, manusia adalah aset yang paling mahal, paling penting dalam perusahaan. Kalau kita tidak bisa menghandle dengan bagus, maka kita menyia-nyiakan aset yang paling penting dalam perusahaan. Mari kita mulai. Alright guys, so it's gonna be quick. Ada 4 tips bagaimana membuat tim Anda all out dalam kondisi uncertain, dalam kondisi tidak jelas, tidak rapi, tidak benar seperti ini ya. Siapa yang merasa ini benar pasti enggak ya. Semua orang merasa ini enggak benar kondisinya ya. Masa kita di rumah di detention, diperangkap di rumah masing-masing seperti ini kan enggak enak juga. Untuk bisnis juga benar-benar parah kondisinya ya. Saya kebetulan di mall, kantor kita berada di sebuah mall dan saya melihat beberapa kali saya sempat datang ke kantor, saya melihat kondisinya benar-benar mengerikan, mall begitu sepi ya, kondisinya benar-benar tidak nyaman. Alright, so ada 4 tips bagaimana membuat tim Anda tetap all out dalam kondisi seperti ini ya. Perhatikan, ini kalau Anda lakukan dengan rapi, dengan jelas, dengan sesuai dengan prosedur yang saya sarankan, maka Anda akan mendapatkan hasil yang spesifik, hasil yang bisa diukur ya. Sedangkan kalau Anda tanda kutip melakukan dengan tidak rapi, alias sesuai dengan gaya Anda dan kemudian Anda ngawur, maka kemungkinan besar Anda akan mendapatkan hasil yang kurang optimal ya. Tapi again, it's really up to you. Saran saya Anda ikuti pola ini karena ini yang kita ikutin di klien kami, ini yang kita ajarkan di klien kami. Oke, yang pertama adalah untuk membuat tim Anda all out. Number 1 adalah Anda sebagai leader harus bisa beres dulu di sini. Lu maksudnya gimana? You have to take care of yourself. Jadi gini loh, pemimpin ini kan sebagai beacon, sebagai mercusuar daripada timnya. Jadi kalau pemimpinnya itu stres, pemimpinnya itu galau, timnya ikut galau. Jangan harap Anda punya tim yang bisa all out bekerja untuk perusahaan kalau Anda sendiri masih ngaco. Ya, kenapa saya bilang kalau Anda udah ngikutin pola ini, kemungkinan besar hasilnya nggak optimal. Maksudnya ngaco itu gimana? Jadi Anda mesti memisahkan antara ketakutan Anda. Jadi Anda punya fear, misalkan perusahaan saya bakal bangkrut, saya kehilangan omset segala macam, Anda kehilangan profit, Anda tidak mampu untuk memenuhi kewajiban membayar supplier. Ini segala macam fear ini Anda mesti put aside. Saya tidak bilang gampang, saya bilang ini bisa, tapi sulit ya. Tips saya adalah Anda mengkompartmentalizekan, Anda membuat sebuah kotak-kotak di mana Anda isi dengan ketidaknyamanan Anda. Misalkan hari ini saya akan menjelaskan, saya akan membicarakan tentang kekhawatiran saya dengan tim saya tentang bagaimana membayar supplier. Ya, jadi Anda menjelaskan hari ini ngomong masalah ini ya, saya khawatir tentang supplier. Besok saya akan ngomong dengan tim saya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan omset. Besok saya akan bicara dengan tim saya bagaimana saya bisa mengefisiensikan perusahaan. Jadi jangan ngaco kalau ngomong gitu ya. Buat sebuah label, mengkotak-kotakkan masing-masing sesuai dengan porsinya. Ya tentu tim Anda harus sesuai dengan kompetennya. Kalau bicara tentang pembicaraan dan dengan biaya ke pembayaran kewajiban ke supplier, tentu Anda harus bicara dengan tim finance. Kalau Anda bicara dengan efisiensi, Anda bicara dengan produksi dan seterusnya. Marketing, bicara masalah omset. Jadi Anda mengkompartmentalisingkan. Jangan kemudian semua orang kena marah Anda, kena stres Anda, kena omelan Anda. Make sure kalau mereka juga paham bahwa Anda sedang khawatir, tapi harus dikotakkan. Ya, jadi yang pertama adalah beresin dulu di sini. Oke. Kemudian hal kedua yang Anda bisa lakukan dalam konteks sama masih membereskan otak Anda sendiri, itu adalah Anda mesti pick, Anda mesti tentukan value Anda apa. Jadi dalam perusahaan ketika kondisi normal, kondisi sebelum kondisi PSBB seperti ini, maka value Anda banyak, misalkan value Anda kecepatan, ketepatan, akurasi, kemudian toleransi segala macam. Tapi dalam kondisi seperti ini akan sulit kalau Anda kemudian mau serakah tanda kutip mengambil value Anda semua itu dan menjadikan sebagai hal yang harus dipenuhi 100% on each value. I mean that's not reasonable. Itu tidak masuk akal. Jadi Anda mesti pick 1 or 2 values yang penting dalam kondisi ini.
Dan saya katakanlah dalam kondisi seperti ini Anda merasa tidak memungkinkan untuk mempunyai value yang akurasi atau ketepatan delivery atau ketepatan pengiriman, apapun juga itu yang anggap penting. Oke, Anda mesti declare itu ke teman-teman dong. Anda mesti declare ke tim Anda. Hey guys, misalkan Anda bilang, hey guys, friends, kita dalam kondisi tidak normal, maka value yang saya anggap paling penting cuma dua, misalkan kolaborasi dan komunikasi. Misalkan begitu ya. Sedangkan yang lain tidak. Bukan nggak penting, tapi sementara kalau tidak terpenuhi pun saya tidak akan marah, saya maafkan. Saya maafkan dan pun saya berdamai dengan itu sendiri. Jadi Anda mesti katakan ini dengan spesifik. Ya, yang saya lihat adalah beberapa perusahaan tidak jelas memilih value mana. Value itu nilai yang dianggap penting ya. Value mana yang dianggap yang diambil dalam kondisi yang difokuskan, yang di zoom in kan dalam kondisi seperti ini. Ini membuat kekacauan di dalam perusahaan. Seperti kita ketahui banyak orang senang sekali memiliki value yang perfect ataupun tidak bikin salah. Ya, perfeksionis atau nilai value yang penting tidak bikin salah. Tapi kalau dalam kondisi ini, apakah itu mungkin di perusahaan Anda? Dan ini harus dijelaskan. Kalaupun mungkin, bagaimana caranya? So as a leader, your job adalah untuk membereskan otak Anda dulu. Ya, pertama tadi dengan mengkompartmentalisasikan emosi, dengan menchannelkan dengan benar, bukan dengan marah-marah, bukan semua orang kena damprat. Tapi Anda mencanangkan dan mengkomunikasikan worry Anda seperti apa dan bagaimana kita bisa memecahkan, cari way out. Kemudian hal kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda memilih value yang benar. Ya, value apa yang membuat Anda anggap penting dalam kondisi seperti ini. Nanti ketika kondisi sudah normal kembali, sudah bisa berjalan seperti pada umumnya, maka Anda akan bisa mengambil value itu semuanya lagi Anda pilih. Oke, get my point. Itu yang pertama, beresin dulu di sini. Yang kedua, Anda mesti acknowledge, Anda mesti mengakui ketidaknyamanan anak buah Anda. Jadi ada one by one anak buah Anda mesti Anda ajak bicara. Anda bisa beritahu, Anda khawatir apa. Nah, ada beberapa topik yang mesti Anda bicarakan. Yang pertama adalah apakah mereka masih bisa dipekerjakan di perusahaan Anda. The point adalah tim Anda harus mendapatkan certainty. Mungkin tidak certainty dalam waktu yang lama. Anda mesti membuat mereka yakin bahwa misalkan dalam waktu sebulan, 2 bulan ke depan saya tidak akan pecat Anda, ya. Atau perusahaan masih punya uang untuk mempertahankan Anda sampai 6 bulan ke depan. You know, this kind of specific things yang Anda mesti katakan kepada mereka. Kemudian infrastruktur, ya. Mungkin anak buah Anda khawatir tentang infrastruktur. Anda beritahu bahwa perusahaan masih mengadakan meeting secara mingguan, harian, you know, melalui Zoom atau melalui Google Talk atau apapun juga. Kemudian infrastruktur misalkan yang berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan fasilitas, ya. Apapun juga, misalkan internet masih jalan, kemudian Anda masih bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G. Jadi Anda mesti list down apa yang akan membuat tim Anda itu bekerja itu tenang, karena mereka mendapatkan kepastian dalam hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi, ya. Acknowledge, ya. Jadi jangan ketidakjelasan ini jangan diperkeruh dengan Anda sendiri yang tidak memberikan ketegasan. Ingat ya, saya bilang Anda tidak harus bilang bahwa saya akan menggaji Anda selamanya. Tidak, Anda akan hitung berapa banyak uang Anda punya. Kemudian Anda mesti sharing kepada mereka. Saya bisa mempertahankan Anda sampai akhir Desember misalkan. Something like that yang membuat mereka bisa jelas. Nah, ketiga, baru Anda menuntut, tanda kutip, meminta Anda untuk do your job. Nah, jadi help them, nomor tiga, help them untuk get their jobs done. Bantu mereka untuk memanuver kegiatan kesehariannya supaya masing-masing memiliki kerjaan yang benar, kerjaan yang tepat dan selesai. Jadi setiap orang harus memiliki ketepatan. Misalkan orang A butuh kerja A, job desk-nya ini, goal-nya apa. Ya, saya pernah bahas di vlog saya sebelumnya. Setiap orang harus punya goal yang harus dicapai. Jangan membuat orang itu merasa bekerja sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kemudian, ya pokoknya biasa ini ya saya lakukan ini. No, that's not good. Di kondisi sekarang Anda mesti punya specific goal di mana mereka harus capai itu. Ya, jadi and then your job adalah help them, bantu mereka untuk memecahkan masalah atau menyingkirkan masalah atau memput aside problem supaya mereka punya jalan lebih mulus untuk mencapai pekerjaannya itu sehingga mereka bisa all out. And number 4 yang paling penting adalah progress 1% increment. Ini sebuah teknik yang saya pelajarin secara khusus, yaitu setiap hari Anda perlu menanyakan progres apa yang mereka bisa perbaiki atau lebih maju hari ini.
Ya, 1% increment, 1% peningkatan saja. Jangan 2, jangan 3, just 1%. Just define what is your 1% increment. Tentukan dengan jelas. Setiap hari saya minta Anda memperbaiki 2 hal saja. 2 hal simple saja. Ya, ini kalau di dalam marketing saya pernah bahas ini cukup panjang lebar ya. Mulai dari kata pembuka, kemudian cara menawarkan, intonasi. Apa yang Anda mau perbaikin satu saja. Oh, jenis perkataannya kalau marketing. Oh, jenis intonasinya, jenis penawarannya. Ya, so semua ini 4 ini adalah tips bagaimana Anda bisa membuat pekerjaan anak buah Anda itu bisa selesai dan mereka punya jiwa untuk all out untuk bekerja. Semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan tipsnya. Tolong runtut, tolong urut, tolong ya supaya rapi dan hasilnya optimal. Stay safe, stay healthy, my friend. I see you tomorrow. Talk to you tomorrow. Bye bye. Boom.